Kita masuk ke bab yang ke-11, bab al-faqru, bab mengenai tentang babun ya al-faqru ya, mengenai kefakiran. Fakir dalam bahasa tasawuf beda dengan fakir dalam bahasa fikih. Dalam ilmu fikih, fakir itu orang kurang duit, punya kerjaan tapi nggak mencukupi, fakir ya, artinya dia punya kebutuhan lebih banyak daripada penghasilannya, pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Itu fakir secara ilmu fikih. Tapi fakir dalam ilmu Al-Quran, yang kemudian ilmu ini diambil oleh para sufi. Jadi semua ilmu ini dari Allah. Jangan dibilang yang ilmu dari Allah cuma ilmu fikih. Apa dalilnya? Di Quran dikatakan antumul fuqara'u ilallah ya. Itu surat Fatir ayat 15. Antum, kamu kalian semua, al-fuqara adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Apa arti fakir di situ? Yang tidak sempurna kecuali jika dia datang kepada Allah, yang dia memerlukan, membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kata teman saya di Malaysia, membutuhkan itu negatif ya, benar ya, tapi mereka sudah pahamkan bahasa Indonesia. Kalau kita menyebut membutuhkan bukan negatif ya, membutuhkan ya biasa, membutuhkan, memerlukan sama bagi kita ya. Kalau miskin, man la syai'alah, nggak punya apa-apa. Ini versi kitab ini ya. Kalau orang miskin, orang yang nggak punya apa-apa. Nah itu miskin. Wa inda ba'dihim bil aks, tapi sebagian ulama membaliknya, mengatakan miskin punya tapi nggak cukup, fakir nggak punya apa-apa. Berarti ini beda ulama, beda bahasa. Saya memakai yang pertama, al-fakir, orang yang mempunyai sedikit dan dia membutuhkan bantuan yang banyak ya. Dalam istilah ahli haqiqah, alladzi la yajidu syai'an ghairallah wa la yastaghni illa bih wa la yastarih illa bil hudur ma'ah. Yang disebut fakir, orang yang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan apapun pada selain Allah. Dia tidak pernah puas hatinya kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia fakir sejati. Jadi ada fakir mental, ada fakir hakiki. Ini beda. Kalau mental fakir, mental miskin, ini kaya pun dia suka minta-minta, cuma bedanya mintanya berdasi, mintanya pakai kardus, nah beda tuh ya. Mintanya pakai transfer, itu beda lagi tuh. Pakai proposal, itu minta juga. Jadi tidak ada kaitannya ini dengan orang kaya dan miskin. Ini urusannya adalah urusan mental. Nah, yang dalam hal spiritual, fakir dia hanya kepada Allah. Jadi beda. Kalau mental fakir itu penyakit. Tapi kalau spiritual fakir itu baru benar. Rohaninya fakir, rohaninya memerlukan, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastaghni illa bih, dia tidak akan merasa puas kecuali dengan sentuhan-sentuhannya. Wala yastarih illa bil hudur ma'ah, dia tidak akan pernah rehat kecuali hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatuhu adamul asbab kulliha ya. Ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada
ahwal kefakiran rohani, bukan fakir mental. Dia kemudian adami hadmil asbab kulliha, menghancurkan, tidak melihat lagi asbab-asbab. Jadi orang yang fakir kepada Allah ini, dia nggak hitung-hitungan. Untuk ke Allahnya nggak hitung lagi, gue butuh kok gitu, gue perlu, ambil. Sebagaimana kita dulu sebelum pandemi, mungkin sampai sekarang masih berulang, berangkat pagi pulang sore, bener ya, kita lalui. Kenapa? Karena kita butuh duit, butuh fulus, ya, bener. Kenapa kita mau habis umur di tengah jalan, habis umur dalam kemacetan, habis umur bekerja dengan orang? Karena kita butuh sesuatu dari hasilnya, yaitu fulus, duit. Tapi bukankah kita tidak akan pernah puas dengan itu? Maka beliau mengatakan, orang fakir sejati juga sama. Dia akan melewati gunung, melintasi laut, dia akan melewatin benua untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Itulah sebabnya kenapa orang suka ziarah. Ziarah terbesar kan ziarah ke Baitul Haram, ke Masjid Al-Haram. Kita nggak tahu nih apakah masih bisa lagi apa enggak, ya, apakah masih ada kesempatan lagi apa enggak. Maka teman-teman yang berusaha di dunia travel, ini ujian terberat. Cepat-cepat menguasai diri, cepat-cepat menyesuaikan diri. Jangan larut dalam angan-angan ini bakal ada. Cari pekerjaan lain, cari lini yang lain. Karena kita nggak tahu nih ke depan masih bisa atau enggak, ya. Tapi harapan harus ditumbuhkan, ya. Apa kata Nabi SAW tentang keuntungan orang-orang yang fakir? Jadi orang fakir ini mirip kayak kalau kita berangkat ke luar negeri tapi nggak bawa koper, kita cuma bawa tas. Lama nggak kalau kita di imigrasi segala macam? Turun, nggak perlu nunggu bagasi, pemeriksaannya nggak ketat, langsung keluar. Tapi kalau kita bawa barang banyak, barang-barangnya mencurigai, diperiksa oleh petugas imigrasi. Itulah yang membuat lama kita di proses perjalanan. Ini ilustrasi. Apa kata Nabi? Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan beberapa versi, ya. Masuk surganya orang fakir itu setengah harinya alam akhirat. Setengah harinya alam akhirat berapa? 1 hari akhirat 1000, ini setengahnya. Lebih awal daripada yang lain setengah hari, berarti 500 tahun, ya. 500 tahun, cepat atau lama itu? Ada yang umurnya 500 di sini. Ini rata-rata berapa nih umurnya? 30, 40, 50, ya. Di bawah itu nggak banyak nih. Kita keduluan orang sebentar aja dalam hal yang sederhana, kita nggak mau. Antri vaksin, tiba-tiba ada orang diduluin, kita protes, Pak. Masuk kereta sama kita protes. Jangankan itu, kita naik motor, naik mobil, disalib dikit sama orang, kita nggak rela, bener nggak? Bayangkan ini 500 tahun disalib oleh orang-orang fuqara karena dia nggak punya bawaan, dia nggak punya apa-apa.
Maka Nabi ketika wafat dia jadi fuqara, semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Abu Bakar ketika wafat semuanya diserahkan ke Baitul Mal. Mana ada yang sanggup begitu, Pak? Kita kan ngayal terus. Cuma emang Nabi melarang. Apa kata Nabi? Maksimal hanya boleh kamu bagi sepertiga. 2/3 harus kembalikan kepada keluargamu, saudaramu. Sepertiga kita bagi, kita kasih ke Baitul Mal, ya. Maka bagi yang punya uang, punya duit, punya tanah, ini udah pandemi gini, ya, udahlah nggak usah pelit-pelit lah, ya. Jual duitnya sepertiga, kasih kepada orang yang sedang berjuang fisabilillah. Ahli Quran aja, semua itu ahli Quran. Ada ahli Quran yang bergerak dalam fikih, itu hukumnya Quran. Ada ahli Quran yang menghafal, ada ahli Quran yang tafsir, ada ahli Quran yang sufi tasawuf, ahli qalbu. Itu semua ahli Quran semua. Cuma kita kan terjebak, ahli Quran itu cuma yang ngapal-ngapalin Al-Quran. Kalau ngapal itu level 1, level berikutnya memahami, level berikutnya mengamalkan, level berikutnya menghayati. Penghayatan itulah yang disebut bertasawuf. Yang sekarang banyak orang takut menyebut kata tasawuf, ya. Saya udah sering sebutkan, banyak ustadz tidak pede menyebutkan kata tasawuf. Bener kan? Padahal Buya Hamka nggak takut. Buya Hamka ini anti mainstream. Di saat orang anti tasawuf, dia tulis buku tasawuf modern. Bayangkan di Muhammadiyah ada Buya Hamka nulis tasawuf. Ajib gitu. Bagi saya luar biasa. Kalau orang NU nulis tasawuf itu biasa. Tapi di kalangan Muhammadiyah, Buya Hamka ini memang bukan orang yang takluk kepada banyak orang, tapi banyak orang takluk kepadanya. Inilah ulama, benar-benar ulama. Dia nggak ngikutin selera orang. Orang-orang ngikutin selera beliau. Beliau itu maker, pembuat selera, bukan ngikutin selera. Orang-orang begini langka, ya, sangat susah ketemunya. Ya, semoga kita mendapatkan kembali, ya, orang-orang seperti ini. Amin, ya. Laisal miskin at-tawafu alladhi tarudduhu al-luqma wa luqmatani wa tamra wa tamratani, bal huwa alladhi la yajid ma yughnihi wa yastahi min Allah ayas'al wa la yaftinu lahu fa yatasaddaq alayhi, ya. Ini hadis luar biasa. Ini hadis Imam Ahmad. Ada juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang miskin itu bukan orang yang minta-minta ngemis. Nih dalilnya nih. Karena sudah banyak kejadian yang minta-minta, ternyata dua kaya. Cuma kalau dia minta-minta, kasih aja Pak, ya. Karena dia minta-minta tiap hari, ngasihnya yang dikit-dikit lah, jangan banyak-banyak. 2.000, 2.000, 1.000. Karena dia tiap hari berdiri di tempat itu. Orang miskin yang sebenarnya itu orang yang dia tidak punya apa-apa yang cukup bagi dia, tapi dia malu untuk meminta-minta, ya. Maka kadang-kadang dia bekerja hal-hal yang di luar batas dirinya. Kadang-kadang dia perlu ngutang. Nah, ini ciri-ciri Pak. Ada orang yang dia berutang, itu pun sulit sekali dia untuk berutang. Bahkan orang pun nggak percaya dia bisa mengembalikan hutangnya. Itu yang harus dibantu. Ada orang minta tolong sama kita, terus kita bilang, kamu bisa bayar nggak? Ah, itu orang begitu tuh yang bisa dan dia bilang, wah belum tahu nih. Mereka perlu dibantu sebenarnya. Namun ini kan cuma mudah dilafazkan Pak. Saya pun diuji begitu belum tentu lolos juga, ya. Saya diuji begitu, jangan deh diuji begitu nih. Gak usah deh. Ya kita ngasih aja. Kalau nggak bisa ngasih ya bilang nggak usah. Lagi nggak bisa minjemin, selesai. Gitu. Gak usah bilang sok miskin depan orang, nanti miskin beneran.
Jadi di musim pandemi ini banyak orang pura-pura miskin supaya tidak dimintain orang. Di musim pandemi ini tambah banyak orang pura-pura susah, khawatir kalau ada orang minta pinjaman kepadanya. Cukup lakukan itu kemarin-kemarin. Teman kita ngomong, wah susah nih pandemi. Udah, sebenarnya pandemi itu bisa diadaptasi. Kita dulu juga ngomong susah kan sebelum pandemi. Terus antum sekarang ngomong susah lagi, 2 kali susah sudah. Harus diganti kalimat itu. Ya. Apa kalimat yang paling ringan menggantikan kata susah? Ya mungkin sekarang tidak sebanyak untung dulu gitu. Jadi ganti aja lafaznya. Mungkin tidak sebesar untungnya dulu. Kan istilahnya sekarang lagi rame cuan ya. Cuannya nggak sebanyak dulu, tapi alhamdulillah masih bisa jalan. Itu yang dimunculkan jiwa-jiwa positif. Karena banyak orang setiap hari saya mendengar, bukan di sini, bukan di sana, di mana-mana, bahkan di kampus. Bayangkan di kampus Islam, dosen-dosen yang mengajarkan tentang teori-teori keislaman, omongannya begitu. Susah nih, susah. Ternyata mobilnya ganti terus. Susahnya karena ngeredit mobil mulu. Ya. Suka ngeredit mobil. Gaya hidup di luar batas kemampuan gaji. Jadinya susah. Kapan kita hidup tidak susah? Jika gaya hidup sesuai dengan kantong. Coba sesuaikan gaya hidup kita dengan kantong kita, Pak. Ya. Ngikutin kata orang, ada puasnya nggak? Suatu kali saya bawa mobil saya yang biasa itu, Pak, ya, tapi alhamdulillah duduk kemana-mana tuh. Ya. Terus apa kata si pengurus? Kalau Ustadz tuh mobilnya gede sekalian. Ya, kita senyum aja, amin, gitu aja ya. Jangan tersinggung juga. Diaminin aja. Ada orang-orang yang kemudian memandang kita rendah cuma karena mobil kita beda. Makanya mohon maaf, tidak sedikit kawan-kawan saya para dai sebelum pandemi, itu untuk membuat trust, membangun rasa percaya orang, trust building, itu datang kalau ceramah pakai mobil termahal yang ada di tempat itu, biar nanti dibayarnya mahal, honornya gede. Ya salam ya. Serius, itu terjadi, Pak. Bajunya agak mahal-mahalin dikit ya. Handphonenya kelihatan mahalan dikit. Sepatunya kalau bisa yang harga-harga di atas 20-an juta. Kan bingung Pak mau ngasih berapa tuh. Waduh, berkasih 20 sepatu 25, aduh, bingung ya. Itu hanyalah apa istilahnya, membangun trust secara zahir. Yang dibutuhkan orang dari dai apa? Makanan kolbu. Maka seharusnya yang dia bangun adalah trust dalam kolbu, yang berbicaranya dengan kolbu, yang kayanya dengan kolbu ya. Kiai-kiai kita dari dulu di kampung-kampung itu kaya kolbu, walaupun dia pakai sepeda ontel ya, malu Pak kita. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri dan para dai, udahlah, jangan kemudian membangun trust lewat penampilan fisik, bangunlah trust lewat batin. Zahir kita kan sama kayak ilmu-ilmu orang-orang neurologis dan ilmu orang hipnoterapis, persis sama. Hanya 10% yang zahir, yang batin itu 90%. Bangunlah kekayaan batin, maka orang-orang yang mendengarkannya akan, yang fakir-fakir itu dia akan merasa kenyang gitu. Maka kita menyaksikan sendiri, orang kalau butuh ilmu kolbu itu dari mana-mana Pak datang.
Kajian Al-Badar itu kajian hikam ya, yang kita lakukan malam minggu. Itu dari seberang pulau datang. Cuma yang nggak butuh nontonnya dari seberang Bintaro. Ya alasannya macam-macam, pertanyaannya berat-berat tapi nggak mau datang. Tapi ada yang datang dari Banjarmasin, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mereka datang. Kenapa? Kolbunya haus. Maka asbab pun dia hadang. Hadmul asbab, akhir kepada fulus. Maka kita mau ditugaskan kemana-mana. Bahkan beberapa perusahaan itu nggak cocok dengan budaya kita. Kita ini kan suka liburan, Pak. Libur Ramadan, libur hari raya. Kalau masuk perusahaan tertentu, dia nggak kenal hari raya. Benar nggak? Ya, mereka hantam terus. Nggak kenal di hari Jumat. Kita mau sholat Jumat nggak boleh meeting. Tapi karena butuh, karena memerlukan, akhirnya kita juga jalani. Kapan kita kemudian memangkas halangan-halangan ini untuk mengambil yang rohani? Ya, semoga yang hadir termasuk yang memangkasnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Tapi dekat nggak, dekat jauh itu sama, Pak. Bagi saya sama. Ya, jauh dekat itu kan urusan fisik, batinnya gimana? Kadang di dalam masjid pun pikiran bisa melayang kemana-mana, ya kan? Baik. Miftahul Jannah. Nah, ada sebuah riwayat Miftahul Jannah riwayat Imam Tabarani, Imam Al-Hakim. Hubbul masakin. Kunci-kunci surga adalah mencintai orang-orang miskin. Bapak saudara makan Allah, Nabi itu tidak miskin, tapi beliau bergaya hidup miskin. Lifestyle-nya apa adanya. Itu Nabi. Nabi istrinya 9 kan waktu wafat. 9 masing-masing itu Nabi kasih rumah, Pak. Masing-masing Nabi kasih fasilitas, pembantu, kalau dulu itu budak, dan masing-masing diberikan kendaraan. Coba, itu miskin apa kaya? Antum ada yang sekaya itu? Karena ada yang kurang ajar ngomong Nabi itu miskin. Imam Subki bilang, yang bilang Nabi miskin itu umat kurang ajar, ya. Imam Subki apa yang ngomong? Bahkan beliau bilang ulang syahadat ente gitu. Imam siapa? Imam Subki. Kenapa? Kita sekarang ya antum ini kan suami-suami takut istri kan, istrinya atu. Ya duit banyak, tapi kan istri atu. Ya. Alhamdulillah. Itu udah ngerasa kesusahan. Nabi istrinya banyak. Kaya apa miskin? Kaya. Tapi beliau mengajarkan istri-istrinya, mari mencintai orang miskin. Masa setiap hari orang datang ke rumah Aisyah minta makan. Aisyah belum sarapan dikasih, kurma-kurma terbaik itu dikasih, gandum-gandum terbaik diserahkan. Ketika Nabi selesai mengurusi umat, Nabi pulang. Pas pulang nanya, wahai Humairah, adakah sarapan pagi ini? Apa kata beliau? Wahai suamiku Rasulullah, barusan ada seorang ibu bawa 3 anak, belum makan 2 hari. Akhirnya aku berikan apa yang ada. Apa kata Nabi? Ya sudah, kita puasa. Ada nggak yang begitu, Pak? Saya pun kayaknya nggak begitu, Pak. Saya pun malu kalau baca riwayat ini, ya. Tapi ini udah mulai belajar, ya. Ini semenjak pandemi ini, sebelumnya malah ya, udah hampir 2 tahun ini. Di rumah nggak masak biasa. Bahkan saya memberikan kebebasan kepada pasangan saya.
Kamu boleh masak, boleh tidak. Ya istri ya sukanya nggak masak, ya sudah nggak masak dia. Ada kan yang hobi masak, ini nggak hobi masak. Karena kalaupun dia masak nggak kemakan sama saya. Beda lidah, dia lidah Jawa, kita lidah Padang, kan beda. Dia sendiri paham itu. Ya begitulah Pak. Makanya sekarang kalau pulang ke rumah nggak ada, ya alhamdulillah gitu aja. Dan sekarang itu saya terbiasa tidak perlu makan nasi. Yang penting ada yang kemakan. Kurma boleh, buah pisang boleh, buah apa aja kemakan. Nggak ada roti apa aja, yang penting halal. Walaupun cuma sedikit, tapi perut saya masih aja tambah gede Pak. Ya, tambah maju aja dia nih. Untung kita agak tinggian dikit sama Allah kan. Coba kalau agak kurang, ini saya udah gendut kali Pak ya. Karena badan saya beratnya 85. Tapi yang di sono kayaknya 90 tuh ya. Nabi meskipun beliau kaya, karena beliau punya akses dapat gaji. Beliau seorang pemimpin negara. Pemimpin negara gajinya besar atau kecil? Beliau dapat hak 1/5 harta rampasan perang. Setiap perang beliau punya hak. Beliau punya hak dapat gaji sebagai panglima perang, raja, plus jenderalnya. Panglima perang itu beliau. Setiap hari beliau menjadi konsultan. Ini konsultan melebihin psikolog. Psikolog kan lumayan Pak. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai dokter. Coba ada ustadz kan yang ngeruqyah kaya kan di TV. Nabi kalau pakai itu jadi profesi gimana Pak? Nggak perlu pakai ngobrol-ngobrol. Kalau si ustadz kan ngomong, kamu tahu siapa saya, kamu tahu siapa diri saya. Kan gitu kayak si ustadz tuh yang sudah kaya itu. Karena antri di situ ya. Nabi kan nggak perlu gitu. Orangnya ditepuk, keluarlah Mahya Musola, keluar langsung. Coba Nabi buka klinik. Apa tuh? Klinik apa namanya? Pengusiran setan. Kayaknya Nabi paling kaya tuh, paling tajir tuh ya. Nabi nggak membuat profesi seperti itu. Kenapa? Beliau punya hak 1/5 harta rampasan perang. Wah itu udah kayak sekaya-kaya orang itu. Jika saya menguasai misalnya Papua, 1/5-nya punya saya, kira-kira gimana Pak? Kaya nggak tuh? Maka kita lihat jenderal-jenderal zaman Soeharto, Masya Allah ya, Masya Allah, tanahnya di mana-mana ya. Tanahnya di mana-mana, sawitnya di mana-mana. Itu baru jenderal bumi. Di mana Rasulullah? Maka Rasulullah sebenarnya orang yang sangat kaya. Semua istrinya punya fasilitas. Beliau pun punya kendaraan-kendaraan yang luar biasa. Nabi kan punya kendaraan macam-macam. Ya, ada keledai, ada kuda, ada onta. Dan itu lengkap. Ada onta perang, ada onta harian, ada kuda perang, ada kuda harian. Lengkap semua Nabi punya. Kalau sekarang itu disebut humur ni'am ya. Kedelai, saya susah nyebut ini kalau udah ngantuk begini nih. Kedelai apa keledai? Belum tidur Pak, baru ketiduran bentar dibangunin. Kita udah nyampe. Kira-kira nyampe di rumah, saya itu nyampenya di masjid. Itu Nabi punya umurin ni'am apa umurin na'am bacanya itu ya. Itu luar biasa. Harganya seperti kalau sekarang ya apa tuh yang merah itu Ferrari. Itu persis. Nabi punya itu Pak. Jadi antum coba buang pikiran bahwa Nabi itu miskin. Enggak, Nabi itu kaya.
super kaya. Sampai kemudian Jibril ngomong, wahai Rasulullah, masih butuh lagi nggak? No, Uhud saya bisa jadiin emas. Kata Nabi, ntar aja, nggak usah sekarang, karena itu sudah cukup. Harapannya melalui wasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah suruh cepat sekali Pak. Emang fakir sekali waktu kita ya. Nabi sering berdoa, Allahumma tawaffani miskina atau faqira, ya. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan fakir, miskin, supaya nggak dihisab. Maka beliau sebelum wafat itu diserahkan semuanya. Disebutkan dalam hadis, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarris dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak mewarisi dirham, dinar, tapi kami hanya mewarisi al-ilm, ilmu, ya. Ada 3 macam kefakiran. Ini penting sebelum kita selesaikan, ya. Pertama, faqrul khalqi ilal haq, kefakiran hamba kepada Allah. Itulah yang disebutkan dalam surat Fatir ayat berapa tadi? 15 atau 13 tadi, ya. Antumul fuqara'u ya Allah, 15, ya. Fakir hamba kepada Khalik. Ini standar, ya. Yang kedua, faqrul awam wa wa'adamul malu arad dunia. Ada fakir orang awam. Ada fakir yang ketiga, faqrun nafs, orang yang fakir jiwa. Ini gawat. Kalau fakir jiwa itu yang kita tadi sebut mentalnya, mental fakir. Mentalnya mental fakir, ya. Wa hadzal fakir la yughni syai' wa hadzal faqr huwa alladhi ta'awwadha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah yang Nabi sindir. Nabi enggak suka dengan orang yang bermental fakir miskin. Nabi suka dengan orang fakir miskin, tapi tidak suka dengan orang bermental fakir. Apa itu? Orang yang enggak pernah merasa cukup meskipun sudah ada kecukupan. Maka saya udah pernah nanya di sini, orang koruptor itu kaya atau enggak? Dia korupsi, dia sebenarnya udah berkecukupan, kan? Iya. Kita masih hangat mendengar dulu ada profesor hukum, dia seorang lawyer, masih korupsi. Kurang apa duitnya udah banyak? Kan itu mental. Mental kalau dia noleh duit hijau gitu, itu berbahaya sekali. Semua kita seneng dapat duit, bener nggak? Tapi mentalnya jangan mental yang kalah sama duit itu, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin labtagha ilaihima thalithan." Seandainya manusia itu udah punya aset 2 gunung, 2 lembah, dia nggak akan puas kecuali nambah yang ketiga. Makanya dulu kita waktu masih jomblo, gaji 50.000, oke, terima. Naik 500.000, oke, puas. Kemudian lihat, kayaknya orang enak ya punya motor, beli motor, pengen beli motor, kita belilah motor. Udah kebeli, gaji naik, jadi misalnya 5 juta. Waduh, kayaknya enak ya kalau punya mobil. Nyicil punya mobil, beli mobil yang ya harga-harga 100-an. Pas dipakai kok kurang gede, ya. Wah, kayaknya pengen yang gede lagi. Begitulah terus.
kayaknya enak ya kalau punya mobil segede itu. Udah belilah mobil segede itu, gaji dia sekarang udah naik jadi 25 juta sebulan. Tapi mobilnya apa? Mobilnya cicilannya 15 juta sebulan, sisanya berapa? Rumahnya cicilan 7 juta sebulan, sisanya berapa? Ya, mentalnya fakir juga jadinya. Maka masa pandemi banyak orang yang bergaji besar itu tiba-tiba dipecat atau tunjangannya habis. Sengsaranya bukan main. Gaya hidup melebihi kemampuan. Gak usah dipaksa, lepasin. Ya, gak usah dipaksa, gak usah gaya-gayaan. Kita gak akan bahagia kalau orang ngomong kamu kaya ya, kamu keren ya. Kita gak akan bahagia. Bahagia itu kita yang tahu sendiri. Dia tersembunyi di dalam diri kita. Gak akan bahagia Pak dengan kata-kata orang ya. Maka orang yang paling sengsara di muka bumi adalah orang yang ngikutin selera-selera makhluk bumi. Orang yang ngikutin kata-kata orang di bumi ya. Cukup belum Ustaz ya? Saudara cukup? Hah? Yang ngantuk antum nih. Ada yang belum tidur, antum yang ngantuk. Ada satu riwayat yang mau saya bacakan sebelum selesai. Sayyidatuna Aisyah mendengar Nabi bersabda ya, Iyyakum mujalasatil mauta. Kamu jauhilah majlis, perkumpulan, komunitas, tempat tongkrongan orang-orang mati. Loh, kok orang mati bisa nongkrong? Gitu pertanyaannya. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, manil mauta? Yang engkau sebut tongkrongan orang mati itu siapa? Qala al-aghniya. Beliau mengatakan yaitu orang yang sok-sok kaya, yang lifestyle-nya kayak melebihi dirinya. Itu tas Pak. Ada yang 1 M kan? Ada yang 2 M kan? Tas ibu arisan. Jam. Kalau jam saya paling cuma berapa? Ini pun hadiah juga Pak. Kita cek palingnya 5-6 juta. Orang di luar sana kalau lifestyle seharga Fortuner, seharga satu mobil, apa itu mobil Eropa 2 M, 3 M, itu lifestyle. Ada kan yang begitu? Rolex tuh, apalagi itu yang mahal-mahal. Masya Allah ya. Jam kecil seharga rumah gede Pak ya. Itu lifestyle al-aghniya. Tapi hati-hati, ada orang-orang yang begitu tapi nyamar. Ada juga dia lagi sedang menyembunyikan dirinya, membalut dirinya dengan itu supaya orang suuzon sama dia. Ada juga yang begitu. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan dia memang menikmati itu, menikmati gaya hidup itu. Maka Nabi menyebut mereka dengan orang-orang mati ya. Kenapa? Dia mendengarkan kata-kata makhluk tapi tidak mendengarkan kata-kata dalam hatinya ya. Saya lihat di belakang banyak karpet Pak ya, nganggur. Masjid Bintaro 9 sudah tebar karpet Pak, padat, sholatnya sudah rapat. Kapan di sini ditebar karpet lagi nih ya? Udah vaksin kan? Eropa kan sudah buka masker. Kapan negeri kita bakal buka masker? Udah pada vaksin belum?
khidmat kepada guru Abdul mana dengan kita ada kata-kata yang disebut bahwa hidupnya ilmu itu dengan bermujalah, dan itu saya sudah coba terapkan ketika saya waktu sekolah di Banjar, Bogor, non-Bogor. Saya berkhidmat pada guru saya belajar menyangkut, saya nyambung dengan kiai, saya mengper, saya menjadi dan alhamdulillah terasa, dan saya dengan khidmat pada guru itu ilmu yang dulu saya pernah pelajari nempel walaupun baru sekedar paham. Jadi ada khidmat dengan mulia lebih ya, bagus Pak. Ternyata Bapak ini santri ya. Syukran ala husnil ibarat ya. Bagus sekali ibaratnya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ya. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Jadi hati-hati di sini. Di sini antara egois dengan dakwah itu beda. Dakwah itu mendatangi, kalau taklim didatangi. Bisa bedain? Saya menggabungkan itu kan perkataan orang dulu, ya kan? Kalau kita saklek pakai perkataan orang dulu itu bukan hadis ya, itu bukan hadis. Kapan Bapak bisa mendengarin baca kitab? Bapak datang ke tempat saya, kan gitu jadinya. Repot nggak? Saya egois, karena saya mengatakan kalau mau ngaji datang ke tempat saya. Gak mungkin. Maka saya padukanlah antara ta'lim dengan dakwah. Saya niat dakwah, tapi kisi-kisinya kisi-kisi ta'lim. Maka kita pakai kitab supaya bapak-bapak ini, jamaah ibu-ibu merasakan sedikitlah ngaji di pesantren walaupun cuma 1,5 jam. Di pesantren kan begini, tapi ini sudah rukhsah 90%. Kalau di pesantren disuruh baca Pak, baca, nggak ada barisnya. Coba Pak lihat sini, ada barisnya? Yang bisa ngelihat nggak ada barisnya ini, kecuali bab tentang Al-Quran itu baru ada barisnya. Kalau saya suruh Bapak baca ya 5 menit langsung kabur semua kali. Nggak ada ujiannya, tapi ini Allah yang langsung uji ya. Saya nggak suruh baca. Kenapa? Karena Nabi dulu waktu ngajar umat bab dakwah itu memang nggak ada nyuruh sahabat baca, paling tanya jawab. Cuma bedanya Nabi kadang yang bertanya. Nanti ada saatnya Pak, kalau ngajinya sudah sampai di bab 25 nih, saya yang nanya ke Bapak ntar. Ya, kalau sekarang kan baru 11 ya. Ya baru dikit lah, belum terbiasa pasti ya. Nanti sesekali kita pakai whiteboard ya, biar ada gambarannya. Fakir itu terbagi 3, mana yang lebih tinggi ya, mana yang disebut fakir yang terpuji itu fakir ilallah, mana fakir yang tercela itu nomor 2 dan nomor 3 dan lain sebagainya ya. Jadi kalam tadi bukan kalam Nabi SAW, tapi kalam ulama. Ada yang menisbatkan itu kepada Sayyidina Ali, ada yang menisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Wallahu alam mana yang benar. Karena itu bukan kalam Nabi, maka ulama tidak serius dalam menelitinya ya. Terus yang kedua, lebih afdal mana? Santri muzakarah atau santri khidmah. Dua hal ini tidak bisa diadu, tapi dua hal ini tergantung keadaan. Ada saatnya muzakarah lebih afdal daripada khidmah, tapi khidmah
selalu akan lebih berat daripada muzakarah. Muzakarah itu kita diskusi, Pak, adu pinter. Kalau khidmah nggak ada kepintaran, disuruh nyuci, suruh bawa, berat sekali khidmah itu. Antum kalau khidmah itu ego harus habis. Saya ini orang hafal alfiyah kok, hafal ini kok, disuruh nyapu gitu. Masa saya begini disuruh bawa kitabnya kiai? Saya kan hafal isi kitabnya kiai. Kalau terbersit begitu, dia belum layak menjadi khadim, belum layak khidmah. Jadi lebih efektif mana secara pendidikan kerohanian? Khidmah. Maka orang-orang pintar di pesantren itu lihat aja, Pak, pas piket. Pas piket tuh kalau di pesantren yang dia rajin, wah itu bagus tuh orang, berarti batinnya selesai. Ada yang pintar ngomong, ceramah, pintar debat, tapi giliran piket, ya, kerja bakti, dia nggak muncul. Itu orang sombong. Dia bukan tipe-tipe pengabdi. Nanti kalau dia terjun ke masyarakat, itu belagunya bukan main dari itu, ya. Dia maunya nyusahin umat, bukan, dan gak mau susah untuk umat, ya. Ini kalau mau enak kan bapak aja yang datang ke tempat saya, nggak usah saya datang ke sini. Ini orang-orang khidmah semua, Pak. Dan dari Bandung tuh paling ujung tuh, rumahnya ada dekat sini, tapi dia tinggal di Bandung. Yang ini orang Padang ini, Pak, tapi tugas khidmah semua, letko itu, Pak, tinggi pangkatnya itu. Tapi sekarang khidmah bawain kitab saya, ya, padahal kalau saya di kepangkatan dosen belum nyampe ke pangkat beliau itu. Nah, sampingnya apalagi nih, ya, bisa pisah sama istrinya, ya. Ya, barakallah fikum, ya, semoga diberkahi. Khidmah itu melawan syak dalam hati, beratnya bukan main itu. Yang saya khidmah ini orang mulia apa enggak sih gitu. Itu semua santri khidmah pasti ngalamin itu. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren hebat itu berasal dari beliau. Itu beliau dulu menghabiskan suuzon itu, menghabiskan ego itu, khidmah kepada Syekhana Khalil di Madura. Berarti beliau udah gak mandang juga suku, kan gengsi juga, Pak, antar suku loh, Pak, ini suku Jawa, suku Madura. Jadi pandangan suku dihilangin. Beliau datang ke sana itu udah pintar, udah banyak baca kitab. Cuma kitab-kitab yang dipelajari, yang diajarkan oleh Syekhana Khalil itu kitab yang tidak dipelajari sebelumnya. Terus gimana kapan ngajinya? Nah, itulah hebatnya, ya. Allah itu kalau ingin memendekkan waktu dipendekkan, dipanjangkan dipanjangkan. Ya kalau bahasa teman saya, jamnya bisa diambil, Pak, baterainya sama Allah, kira-kira begitu. Kenapa? Allah mengatakan anad dahru, akulah sang maha waktu, sang maha pemilik waktu. Allah itu bisa bikin pinter orang dalam sesaat. Sebentar bagi Allah itu, sebentar sekali. Maka beliau khidmah bertahun-tahun, disuruh nyangkul, ngabisin. Di saat Hasyim Asy'ari junior nyangkul, di saat itu dia sedang menyangkul egonya, cangkul, dicangkul, cangkul. Udah selesai baru dipanggil, ya, malah dijodohin. Tahu nggak, Pak, percaya atau tidak? Allah kirim ilmu, beliau bermimpi, tapi rasanya seperti sekian tahun mempelajari semua kitab, karena Allah lah sang waktu. Padahal dia cuma dengar selentingan orang ngaji,
dia nyangkul di samping orang ngaji. Tapi semua ilmu yang orang baca di sono masuk ke telinganya semua. Kenapa? Yang ngaji itu sombong nih. Oh, itu orang Jawa tuh gitu. Ini Kak level. Tapi belum cuek aja ya, menghilangkan itu. Dahsyat bukan main. Sekarang jadi gurunya orang Jawa dan Madura, jadi gurunya orang Sumatera dan Banjar. Ya, kita sanad hadis kita ke sana, Pak. Sanad hadis Sahih Muslim saya ke beliau. Jadi hikmah itu lebih dahsyat. Bapak bisa datang pagi ini walaupun sudah berilmu, itu karena sudah pernah hikmah, sudah pernah menyangkul ego. Kalau nggak mau datang ke majelis kita, ya merasanya itu mah ilmu gue juga punya, gitu, ya. Selamat Pak ya. Masya Allah. Belum tidur berarti? Sama kita Pak. Ya, sama nih orang belum tidur juga nih. Di akhir zaman, latihan yang kuat itu latihan bergadang dengan ilmu. Nanti kalau Dajjal keluar kan kita nggak sempat tidur Pak, nggak sempat tidur. Orang diuber-uber terus, nggak sempat tidur. Sebelum itu ada masa pahit lama ya, masa paceklik lama. Ribet kita mau tidur. Orang akan mulai berbunuhan untuk sesuap nasi. Lelah nonton bola. Tapi bola kolbu lebih penting. Bola kolbu itu adalah kalimatullah yang kita masukkan ke dalam kolbu. Ini ada pertanyaan dari namanya gak jelas nih, Wih Channel. Tolong disampaikan kepada Buya, gimana caranya agar dimudahkan sadar yang sadar-sadarnya, tidak terganggu was-was, halusinasi dan angan-angan. Pertama, punya guru, belajar akidah yang benar, belajar niat yang benar. Orang halusinasi, angan-angan, karena niatnya tidak benar. Dia pengen sakti, dia pengen makomnya tinggi, itu akibatnya. Maka harus punya mursyid. Mursyidnya harus benar juga. Ya. Masa orang di kampus ada gurunya, orang TK aja ada gurunya, benar gak? Anak kecil TK ada gurunya. Cuma untuk main-main, nyanyi-nyanyi ada gurunya. Masa untuk hal rohani gak ada gurunya? Meskipun antum ini doktor, bisa baca kitab, sudah kemana-mana, dalam bab rohani harus berguru. Gak boleh gak berguru, bisa hilang ntar ya, di alam sono, gila nanti jadinya. Banyak yang sudah miring-miring Pak, karena merasa pinter, belajar lewat YouTube ya. Jadi caranya yang paling penting cari guru yang mantap ya. Terus pertanyaan dari Pak Iryono Adi. Ada orang kaya secara aset, tapi asetnya nggak terjual. Bolehkah kita meminjamkan uang kepadanya? Bukan boleh lagi. Emang seharusnya kita pinjamkan sampai asetnya terjual. Kalau kita punya ya. Nih pertanyaannya seperti itu. Ini nggak ada yang pertanyaan yang tentang kolbu nih. Ya, udah cukup. Udah jam 6 Pak, udah cukup lah. Cukup ya barangkali ya. Maka teman-teman sahabat-sahabat rekan Allah, kesimpulan kajian kita pagi ini adalah marilah jadi fakir hanya kepada Allah. Bahkan kita jangan fakir kepada pasangan, jangan fakir kepada gaji dompet, jangan fakir kepada atasan. Siapa yang sudah fakir kepada sesuatu, dia akan menjadi hamba dan budaknya. Maka bebaskan diri kita dari fakir kepada selainnya. Fakirlah hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah ya. Semoga bermanfaat.
Semoga ilmu yang kita dapat ini lebih utama daripada 100 rakaat, ya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita tutup dengan doa yang paling mulia, yaitu Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kalbu kita semua, memasukkan kefakiran hanya kepadanya dan membuang kefakiran dari selainnya. Ala hadzal niyah wa likulli niyatin salihah wa li idkhalil faqril haqiqi ila qulubina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma tawaffana fuqara. Allahumma ja'alna mimman dakhal jannah fuqara. Allahumma rzuqna al-faqra ilaik warzuqna al-ghina amma siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.